Ya. Pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Coach Intan. Beliau adalah ya, beliau adalah seorang bar facilitator ya, akses bar facilitator. Nah, ini teman-teman kalau yang lagi bingung cari metode untuk apa rilis emosi, rilis stres, termasuk rilis trauma kalau nggak salah ikut Intan ya, rilis trauma itu ada salah satu teknik namanya access bar. Nanti silakan dilihat di Instagramnya Coach Intan, akan kita sharing di akhir sesi. Itu saya udah nyoba ya, cukup efektif ya. Karena beberapa kan yang banyak kan kebanyakan yang lagi naik, yang udah lama sih sebetulnya ya EFT sama hipnoterapi ya. Saya udah coba semua. Nah, Access Bar nih salah satu metode baru, boleh dicoba dan rasanya sih nyaman. Sampai tidur gitu kalau umpamanya lagi di lagi terapi. Beliau juga seorang hipnoterapis dan praktisi psikologi. Nah, beliau sudah menulis sebuah buku yaitu Happiness Inner Child Within yang sudah terbit di Gramedia. Jadi kalau mau cari bukunya silakan Gramedia. Dan beliau adalah pendiri dari Ruang Pulih serta Mahadaya yang membantu banyak individu atau profesional juga untuk meningkatkan performanya, terutama untuk dalam tanda kutip menterapi hambatan-hambatan emosi yang ada. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang Coach Intan dari dulu udah sering sharing ya dan udah fokusin yaitu mengenai inner child. Coach Intan, saya persilahkan. Ya, terima kasih Coach Abdillah untuk waktunya. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya mulai, mungkin bisa kita tahu ya, mungkin dari komunitasnya Coach Abdillah, ini semua rata-rata dari daerah mana gitu. Dan kira-kira kegiatan sehari-harinya apa? Kalau boleh dituliskan ya di dalam note yang kita bisa baca satu sama lain. Silakan ditulis di chat dari domisili di mana kegiatannya apa? Lampung, Jakarta. Wah, keren. Oh, Jakarta nih lagi pulang kantor ya. Jakarta. Halo Coach Maida, silakan ditulisin dari mana dan kegiatannya apa aja. Tangerang, Jakarta. Oh, ada Samarinda, Makassar. Oke, ada dari pulau lain ya. Oh, di Bogor. Kerja, ya. Bandung. Nah, tadi belum sempat disebutkan ya, kalau sekarang saya domisili di Ubud, di Bali. Kegiatan saya juga bekerja, juga memfasilitasi terkait dengan personal healing dan empowerment. Oke, ada seorang guru di sini di Blitar ya. Oke. Baik, siapa yang pernah mendengar gitu ya tentang inner child? Karena pada tahun ini lumayan banyak yang mengeluarkan buku juga terkait dengan inner child gitu. Nah, boleh nggak sekarang teman-teman share di sini apa sih inner child itu dan apa yang ingin diketahui hari ini gitu? Ya, karena kita akan bersama-sama santai sejenak gitu ya untuk eh, terkoneksi pada bagian diri kita yang kita sebut dengan inner child. Ada yang boleh juga mau buka mikrofonnya dan
apa yang diketahui tentang inner child gitu. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Karena dengan sebuah pertanyaan, sebetulnya kita mempunyai ruang untuk melihat sesuatu dari dua sudut pandang, baik benar maupun salah gitu ya. Apakah inner child itu gitu? Saya kasih pertanyaan dulu dengan semua yang ada di sini. Terima kasih saya ucapkan sudah datang di kelas ini dan bersama-sama kita akan mengenal diri kita sendiri. Silakan buat kakak-kakak, bapak ibu yang mau sharing boleh langsung open mic ya. Mungkin pernah dengar inner child, terus yang muncul di kepala itu apa? Oh ini ada Kak Maida. Inner child adalah sosok anak kecil atau sifat anak kecil yang ada di dalam diri kita. Jadi, Kak Rifdah Nabila, sifat dan respon yang terbentuk saat masa kecil. Oke, menarik nih. Maida, inner child adalah persona anak-anak dalam diri yang terbawa sampai dewasa. Bisa dalam wujud bahagia atau tidak bahagia dan dampaknya masih bisa terlihat ketika dewasa. Jangan nyontek ChatGPT ya. Nanti ngetik apa itu inner child. Oke, ini Ini jawabannya Coach keren-keren Abdillah nih. lagi ngasih ide untuk ini ke ChatGPT. Karena saya biasanya gitu kalau ada yang lain apa sih? Inner child kepribadian dari Kak Nadia Sekar. Inner child adalah kepribadian yang terbentuk dari sesuatu yang kita lihat, alami, dan pelajari atau pengalaman-pengalaman kita semasa kecil. Oke. Dari Bang Dimas. Inner child adalah versi kecil dari diri kita yang masih hidup di dalam diri. Wah, ini jawabannya dalam nih. Kak Rifda, simpelnya sisi anak-anak dalam diri seseorang. Oke. Kak Dahlia, sisi anak-anak yang ada di dalam diri kita yang mempengaruhi perilaku kita sampai dewasa gitu ya dalam tanda kutip ya. Kak Ya. Gita, inner child bagian dari diri kita yang masih membawa pengalaman, perasaan, dan luka masa kecil. Oke. Wah, nih kayaknya udah pada banyak baca buku juga nih sini teman-teman nih. Ini jangan-jangan ada yang udah baca bukunya Coach Intan ya? Oke, Ya, menarik. silahkan Coach. Terima kasih sekali gitu untuk responnya ya. Karena hari ini kita akan bermain santai dengan sisi diri kita yang kita sebut dengan inner child ya. Dan ternyata senang sekali ada banyak teman-teman di sini yang sangat memahami gitu ya, dah mulai memahami tentang apa itu inner child. Saya izin untuk share screen. Ya, jadi saya sedang menerbitkan buku untuk yang ketiga, cetakan ketiga, dengan judul Happiness Inner Child Within. Buku ini sebelumnya dari cetakan pertama dan cetakan kedua kita berbicara tentang luka performa bahagia. Jadi judulnya adalah Luka Performa Bahagia. Biasa ketika kita berbicara tentang inner child atau mendengar tentang inner child, biasa yang muncul adalah tentang luka, wounded inner child gitu ya. Dan sepanjang saya menjadi fasilitasi terkait dengan kesehatan mental ini, ada suatu kondisi di mana ternyata inner child ini adalah suatu energi besar tentang kebahagiaan gitu. Seberapa bahagia kita, seberapa ceria kita, akan sangat ditentukan bagaimana kehidupan masa kecil kita. Next ya. Nah, ini saya mengambil dari satu di website.
tentang 5 emosi dasar kita, ya. Dan menariknya adalah emosi dasar ini sebetulnya sifatnya adalah netral, ya. Jadi dengan sedikit positif ataupun sedikit negatif itu sebetulnya adalah netral, ya. Ada joy, sukacita, ada fear, ada ketakutan, takut, ada anger, ada marah, ada disgust, ada jijik, dan ada rasa sedih. Nah, kira-kira Coach Abdillah hari ini mau pemaparan saja atau kita juga bisa masuk ke sedikit experience nih? Saya tanya dulu sama hostnya. Bebas kok cerita. Yang penting waktunya sampai jam yang ditetapkan ini aja. Sampai jam 9. Oke, Nah, ya. Nah, ini ya yang kita sadari, ternyata 5 emosi dasar itu, ini kan judulnya manajemen emosi ya, mungkin sudah mendapatkan materi ini kah? Saya jadi belum, ini pertama kali nih yang kayak gitu. oh gitu. Ya, ya, ya. Oke. Ada beberapa emosi yang ketika dia disadari, sebetulnya emosi itu adalah sebuah dorongan atau sebuah kekuatan di bawah sadar kita. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita masih kecil dan kita merasakan emosi gitu ya, dengan 5 macam emosi itu, apakah ada emosi yang tidak boleh? Ya, ya kita balik ke sini dulu gitu ya. Ketika kita marah, bagaimana respon orang tua kita? Ketika kita jijik, bagaimana respon orang tua kita? Ketika kita sedih, bagaimana respon orang tua kita gitu ya. Buat teman-teman di sini, semoga sesi ini bisa lebih interaktif gitu sehingga saya bisa memfasilitasi semuanya di sini. Ya, silahkan sekarang diketik emosi apa, misalnya nih takut gitu ya, yang tidak boleh. Emosi apa yang tidak boleh. Dan ketika muncul emosi itu, misalnya takut gitu ya, atau marah, apa yang dilakukan oleh orang tua kita? Ya, kita mencoba untuk mengenali nih diri-diri kita ketika kita kecil, karena itu akan membawa pola ke masa dewasa kita. Ya, atau ada yang mau membuka mic-nya, silahkan boleh sharing di sini. Silakan, ada yang mau open mic biar bisa langsung ini ya, kasih namanya dapat feel-nya. Ya, ya makanya nggak asik gitu kalau cuma pemaparan teori ya. Gimana kalau kita experience, kita eh, pengalaman bersama untuk membuat kita mengenali diri kita dan merubah apa yang kita bisa rubah, memulihkan, melatih dan menumbuh kembangkan diri kita. Ya, Syahridah nggak boleh emosi dianggap menghambat. nggak boleh emosi. Emosi itu apa gitu? Pertanyaannya saya nih. Boleh emosi Saya berarti kan? Dari emosi dasar tadi, apakah nggak boleh senang, apakah tidak boleh ekspresif dalam kesenangan itu, atau nggak boleh sedih, atau nggak boleh marah gitu yang dianggap menghambat. Aku deh, boleh ngomong ya. Iya, dengan siapa? Saya dengan Dimas. Dimas. Oke, eh maaf saya nggak buka kamera ya Mbak Intan. Iya, ya, ya boleh, silahkan. Oke, mungkin kalau tadi dibilang apa yang nggak boleh ya Mbak Intan ya tadi ya dibilang ya. Iya, Itu mungkin dulu tuh kayak kita tuh nggak boleh punya gini, kita nggak boleh punya ekspresi ini. Kita kita sebagai anak itu nggak boleh mengungkapkan apa yang kita rasakan.
apa yang kita rasakan itu adalah macam-macam, Mbak. Jadi ketika kita marah, kita sedih, kita takut, itu kita harus ngerasain itu sendiri. Kita nggak dilatih untuk bagaimana mengelola emosi tersebut. Itu kalau menurut saya, Mbak. Jadi kalau menurut saya itu pentingnya begini, inner child seseorang bisa ada terluka atau tidaknya itu karena kita adalah produk-produk yang tidak pernah dilatih secara emosi. Secara emosi itu maksudnya gini, ketika kita marah, sebetulnya apa yang harus dilakukan? Ketika kita sedih, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita takut, apa yang harus dilakukan? Gitu loh. Tapi bukan malah ketika kita mengalami emosi-emosi tersebut, kita malah dipersalahkan, dikembalikan lagi ke diri kita. Itu kalau menurut saya, Mbak. Makasih. Yes, oke. Terima kasih ke Kak Dimas yang sudah sharing ya. Jadi memang kita tidak diizinkan gitu ya untuk mengenali emosi-emosi ini. Dan kalau kita tambahkan dari yang lain, ya Coach Dilah memulai dengan nggak boleh sedih karena kalau sedih dibilang nggak beriman. Ya, itu saya dari kecil kayak gitu. Kalau udah apa sedih ini orang kok beriman tuh gak sedih, jangan sedih. Iya, Malah ya jadi dimarahin. ini saya panggilnya Kak semua aja dulu ya hari ini karena kita bermain dengan inner child kita. Mungkin kita bisa keluarin nama kecil kita ataupun saya panggil dengan lebih hangat ya dan lebih dekat ya supaya saya bisa memfasilitasi semuanya hari ini. Jadi Kak Arida, gak boleh emosi dianggap menghambat saja yang tadi ya. Marah, sedih, takut yang nggak boleh ya. Kita kenali marah, sedih, takut. Oke, nggak boleh marah, apalagi sudah belajar jeda atau meditasi ya. Nggak boleh marah. Nggak boleh sedih dan marah, nanti rezekinya hilang. Oke. Saya kalau marah justru malah semakin dimarahin oleh ibu saya. Menarik ini, kita akan berbicara banyak gitu tentang kemarahan ibu yang akhirnya nanti kita menjadi ibu gitu kan. Menjadi ibu yang sebenarnya bukan diri jati kita. Saya juga Mbak, apalagi kalau marah ke ibu dibilang anak durhaka. Oke, karena iya saya juga tuh selalu dibilang anak durhaka. Agak boleh berpikiran negatif, karena akan menarik energi-energi negatif ke diri kita. Dulu seringnya nggak boleh sedih, marah atau takut, tapi orang tuanya yang boleh. Dan sering marah-marah. Nggak boleh takut, tapi suasana rumahnya sering dibikin takut. Soalnya dulu almarhum papa orangnya sumbu pendek banget. Oke. Sama dengan Dimas, nggak boleh ekspresikan emosi dan diabaikan harus bagaimana. Oke, terima kasih buat kejujuran semua ya. Nah, semoga di eh, sesi ini kita bisa untuk melepas, mengenali, lalu mungkin sedikit melepaskan ya. Saya berharap bisa cukup membantu karena saya biasanya tidak terlalu asik gitu kalau terlalu pemaparan gitu karena uh, setiap orang mempunyai pikiran dan mempunyai rasa, ya. Dan kita akan izinkan saya untuk menemani teman-teman membuka diri tentang rasa-rasa yang sudah tidak diperlukan lagi dan melepaskannya hari ini. Oke, kita lanjut ya dengan yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke roda yang besar ini. Ya, coba kita kalau teman-teman ingin berproses bersama, silahkan sediakan kertas, kertas kosong, dan ballpoint atau pensil. Silahkan. Teman-teman boleh ambil dulu kertas kosong dan pensilnya. Kita akan hadir untuk diri kita sendiri sebagai inner parent. Ya, inner parent adalah sosok di dalam diri
yang akan mengasuh semua emosi yang tidak sempat terasuh itu. Gitu ya. Oke, sudah semuanya? Nah, coba kita sama-sama di kolom angry ya, di kolom marah gitu ya, yang tidak boleh karena saya tadi lihat beberapa kali terkait dengan marah. Hari ini kita akan bekerja tentang emosi marah. Atau biasanya emosi itu biasanya saya lagi emosi gitu. Padahal mau ngomongnya saya lagi marah gitu ya. Nah, emosi ini ada dibagi lagi uh, menjadi 4, yaitu teriritasi, ya, ada rasa benci, sadari ya rasa itu. Kalau teriritasi itu bagian dari kita itu terasa tidak nyaman, ya, ada luka gitu ya. Sadari kalau kalau kita masuk ke rasa marah kita, ada rasa teriritasi enggak? Oke, jadi tulis ya di kertas adalah saya marah karena. Coba amati emosi dari rasa marah itu yang masih belum selesai. Ya, jadi misalnya saya marah karena papa saya suka mengatakan saya bodoh, misalnya begitu. Ya, oke. Lalu sadari itu keempat ini ya, teriritasi, ada rasa benci, atau ada rasa yang berkobar-kobar ya. Furious itu marah yang sangat besar, berkobar-kobar. Kalau envious itu iri hati. Sadari dari keempat itu. Lalu kalau ada skala tuh antara 0 sampai 10, kira-kira marahnya di angka berapa? Jangan bilang 12 atau 15 ya. Ya, kalau ada 0 sampai 10, itu angkanya di angka berapa? Ya. Dan emosi marah ini sebetulnya adalah stres ya. Jadi sebuah tekanan yang besar. Dan kita mengetahui ada eustress dan ada distress. Eustress adalah stres yang sehat karena stres itu akan memacu kecerdasan kita untuk berkreasi. Sementara distress adalah stres yang tidak sehat, yaitu stres yang akan menghancurkan diri kita. Ya, jadi pahami kemarahan itu masuk di mana nih? Di sesuatu yang membuat kita menciptakan hal baru atau menghancurkan diri kita gitu. Ya, tandanya menghancurkan diri kita yaitu marah menjadi marah-marah. Ya, jadi seberapa sering saya marah-marah? Pertanyaannya jadi begitu. Oke, next ya. Ya, kita akan masuk ke apakah inner child itu. Jadi
Eh, di dalam buku saya, yang ini nih gambarnya ya, nanti kalau mau cari di Gramedia, Happiness Inner Child Within, yang ini gambarnya. Halo Kak, boleh kasih tahu nggak? Bisa di slideshow nggak? Kecil banget Kecil banget ya. screen-nya. Heeh, screen-nya kecil Iya. banget nggak kelihatan. Terima kasih Kakak, sehat selalu ya. Oke, ya. Oke, apakah inner Sudah, child itu? sudah. Ya, jadi inner child ini cukup populer di ilmu psikologi di tahun 70. Ya, dia membahaskan sebagai bagian dari dalam diri seseorang. Jadi ada pengalaman-pengalaman kita dari masa kecil, ya. Dan inner child ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman positif dan negatif di dalam diri manusia. Dan emosi positif maupun negatif itu diperlukan. Nah, dia menjadi bermasalah ketika pengalaman negatif yang tidak terselesaikan itu lebih banyak. Ya, jadi kita akan melakukan terapi penyembuhan trauma-trauma masa kecil untuk menemani si inner child yang terluka itu. Ya, hari ini kita akan memilih bahagia nih. Tadi itu kalau sudah dapat uh, skalanya tentang marah gitu ya, satu emosi yang tidak terasuh. Di dalam kemarahan itu, dalam marah-marah yang tidak terselesaikan itu ada trauma. Dan trauma itu terdiri dari dua macam. Ada yang T besar, ya, karena sesuatu yang cukup mengganggu ya. Dan dia berkaitan dengan sesuatu seperti kematian, ada kecelakaan lalu lintas, kematian orang tua, kehilangan teman atau kolega dan keluarga karena pindah rumah ke kota-kota baru atau negara baru, ada terjadi bencana alam, lalu di kamp konsentrasi dan sebagainya, ataupun kebakaran. Ya, jadi ini T besar. Jadi angka yang tadi kita sudah dapatkan itu kita tandai ini T besar atau T kecil ya. Kalau T kecil merupakan pengalaman trauma dari anak kecil dan dewasa dengan pengasuhan. Oh, ternyata orang tua ini tidak sempat untuk mengasuh dengan sadar ya. Contohnya pengasuhan narsistik yang lebih terlibat dalam kehidupan mereka sendiri daripada anak-anak mereka. Jadi T kecil ini adalah pengabaian yang terjadi ya. Dan proses daripada trauma itu terjadi karena adanya luka. Dan luka itu dikarenakan berulang. Jadi ada rentetan peristiwa ya. Jadi ada beberapa peristiwa yang mengerikan yang sedang berlangsung. Jadi rentetan. Jadi akhirnya dia menjadi sebuah trauma. Ya. Jadi sadari ada trauma besar, ada trauma kecil. Oke. Nah, trauma dengan T kecil dapat berupa kekerasan fisik, pelecehan seksual, pengabaian, perceraian, salah satu orang tua, dibully teman sebaya. Kita mulai kenal ini. Kemarahan-kemarahan kita yang tidak terurus itu yang mana? Oke. Sampai di sini. Ketika kita berproses seperti ini, kira-kira kondisi teman-teman di mana nih? Karena saya nggak bisa lihat secara video, nggak ada yang buka video juga. Boleh di chat ya, kalau tiba-tiba perut merasa nggak enak, atau kepala sakit, atau apapun. Ketika kita membicarakan, termasuk kita melihat slide-slide dengan cerita seperti ini, dengan deskripsi seperti ini, kira-kira kondisi tubuh teman-teman seperti apa? Silahkan di chat supaya kita terhubung, supaya saya bisa terhubung dengan 26 orang di sini untuk memfasilitasi menjadi lebih baik ya, lebih nyaman dengan tubuhnya, lebih nyaman dengan pikirannya, lebih nyaman dengan emosinya. Jadi silahkan yang mau bercerita. Oke, saya kepala sakit Kak. Oke, coba kita hadir
Untuk satu sama lain, kita hadir untuk diri kita sendiri di dalam waktu kita nih. Sambil menunggu yang lain ya. Oke, oke. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi yang akan kita lakukan adalah lebih banyak fokus atau channel kita adalah ke nafas ya. Jadi kalau kerasa tidak nyaman, izinkan untuk menghirup nafas yang panjang. Lalu sadarin aja, kita amatin emosinya, lepaskan lewat mulut. Gitu ya. Karena kita akan berproses nih untuk menemani semua emosi kita yang belum kita temani di masa kecil. Oke, bagi teman-teman di sini, khususnya yang pernah mempelajari tentang teori bawah sadar, di sini saya berbicara tentang kesadaran conscious dan ketidaksadaran unconscious. Nah, kita seperti gunung es, ya. Kalau teman-teman yang sudah melihat Titanic, ini film yang lumayan laris ya di zamannya, pasti tahu nih tentang gunung es ini. Nah, 5% itu mengontrol kehidupan kita, 90% itu yang benar-benar mengambil alih hidup kita. Nah, dia di 95% ini mulai berbicara nih dengan jantungnya berdebar, rasa mual, kepala sakit gitu ya. Nah, kita say hello gitu sama inner child kita, sama rasa-rasa itu. Aku ada loh untuk kamu. Aku di sini untukmu, ya. Nah, di dalam rasa marah itu ternyata ada rasa-rasa yang lain, yaitu rasa takut, ya, yang tadi saya bilang stres. Jadi ketidakmampuan untuk mengolah, ya. Terus ada biologi, jadi ada fisiologi juga, ada bagian dari tubuh kita yang tidak terbiasa untuk uh, menyelesaikan permasalahan, ya. Lalu ada masa lalu yang tadi kita bilang, terus apa yang orang lain lakukan atau apa yang orang lain katakan. Oke, sebelum beralih ke sini, kita akan masuk dulu ke seberapa banyak sih yang kita kenal dari diri kita sendiri, ya. Dan kira-kira di sini siapa saja nih? Boleh ada ini kita berinteraksi ya. Boleh angkat tangannya bagi yang mempunyai anak. Kita cek dulu nih. Karena penyembuhan inner child pada ibu atau ayah akan berefek sekali terhadap anak-anak kita. Silahkan angkat tangan bagi yang mempunyai anak, ya, ibu atau ayah. Oke, ada satu. Ada berapa nih yang punya anak? Satu orang aja ya. Ya, boleh dikasih ini ya, dikasih apa sih namanya? Sign Oh, ada coordination. 4 ya. Nah, Ada 1, 2. Kak Febri, Kak Tasya, Coach Arida, siapa lagi? Yang lain belum pada punya anak. Belum coach. Kak baru ya. Oke, kabar baik kalau yang belum gitu. Kalau yang
punya anak kabar baik juga karena mau nggak mau kita bisa bermain dengan anak-anak gitu. Inner child kita bisa bermain sama anak. Jadi keduanya sama-sama menarik sih. Oke, ya. Oke, sekarang kita eh, oke, saya akan buat yang terkait dengan marah tadi kita pisahkan ya. Jadi yang punya anak dan tidak punya anak, ya. Eh, Bagi yang punya anak, pertanyaan saya adalah, ketika saya marah, apa yang saya lakukan kepada anak-anak saya? Pernah menyesal enggak? Ini lumayan dalam gitu. Kalau kalau itu perlu dirubah atau perlu untuk ditemani lebih, oke, sering menyesal. Nah, bagi yang menikah mungkin ya, menikah terus merencanakan punya anak gitu ya, takut nggak punya anak gitu? Yang menikah tapi belum punya anak gitu, ada perasaan takut punya anak nggak gitu? Terus bagi yang belum punya anak yang masih single, kalau lihat anak-anak di jalan gitu ya, atau ingat keponakan atau lihat an- ah, ya anak yang berusia antara 0 sampai 10 tahun, responnya bagaimana? Senang, senang. Ya, tenang. Em, Senang aja atau ada rasa-rasa yang lain nih, misalnya terganggu, walaupun senang ada terganggunya gitu ya. Senang mungkin karena dari kecil udah senang sama anak-anak ya. Dan apa ya? Menikmati aja sih. Hmm, So far nggak ada yang gimana-gimana. Coach, ya. Oke, ada responnya lebih terganggu ya. Pernah teriak ke anak, terus sadar dan nyesal. Ada takut. Oke, ada yang menyesal ya. Berarti semua masih terkunci nih di 95%-nya nih. Ada PR-PR yang perlu kita diselesaikan ya. Biasanya biasa aja. Tapi kalau anak-anak dari keluarga atau teman, sedikit banyaknya senang sih. Senang, tapi dengan terganggu kekesalan mereka dan cara mereka marah-marah disertai teriakan yang keras. Saya sih tidak menyesal jika sudah memarahi anak. Karena saya tahu cara saya mengajari dia supaya tahu salah dan tidak salah. Oke. Setelah mereka tidur, sambil menangis, saya minta maaf ke mereka sambil elus-elus kepala mereka. Oke, ya, menarik karena ada beberapa yang menyesal ya. Berarti ada marah yang tidak sadar. Berarti PR marah-marahnya lumayan banyak ternyata ya. Karena kalau kita marah, eh, ini ya, dari Kak Hana ya, kalau saya sih tidak menyesal jika sudah memarahi anak karena saya tahu cara saya mengajari dia supaya tahu salah dan tidak salah. Saya pernah memarahi anak sampai dia nangis. Saya menyesal, setelah tangisannya reda, saya minta maaf. Oke, menarik. Nah, hmm, ternyata emosi ini menular gitu ya. Jadi di buku saya kita membahas banyak tentang intergenerational trauma, yaitu T besar atau T kecil itu ternyata itu ditularkan. Jadi dari kakek nenek ke ibu bapak, lalu ke anaknya, itu kita ditularkan. Dan budaya terhadap sebuah negara maupun sebuah bangsa maupun kota itu mengajarkan kita dengan emosi-emosi tertentu, gitu ya.
Dan sesungguhnya anak-anak ini ketika divalidasi atau disadari emosinya dan diberikan ruang, sebetulnya mereka mempunyai cara untuk mengira-ngira gitu ya tentang dirinya. Ya, saya akan habis ini memberikan satu video tentang seorang anak yang kira-kira berusia 2 sampai 3 tahun dan bagaimana dia merespon suatu tantangan ketika orang tuanya ini sudah selesai dengan dirinya, ya. Tadi kan kita bilang ya, saya nyesal dan sebagainya gitu ya. Kita coba lihat. Dan teman-teman boleh menghitung nih, anak ini nyoba berapa kali gitu. Nanti kita ketik ya, anak ini nyoba tuh berapa kali gitu. Dan bagaimana respon orang tuanya. Oke, bagi yang punya anak, ketika melihat video itu, rasa apa, emosi apa yang muncul? Oke ya, berapa kali tuh anak tuh mencoba gitu dan bagaimana respon orang tuanya? Oke, yang tadi angkat tangan punya anak tuh, coba anaknya kayak gitu, apa yang dilakukan? Silakan, mau buka mic juga silakan. Deg-degan dan senewen 6 kali coba. Oke, ada khawatir dan gemes ya. Jujur, siapa yang marah atau siapa yang bilang, duh, siapa yang takut? Yuk, kita berusaha untuk jujur. Was-was, takut terluka, lalu buru-buru membantunya. Ya, saya takut. Oke, saya, oke. Was-was melibatnya karena saya sendiri ada masalah vestibular, jadi ada takut, khawatir.
Ya, lalu saya buka nih untuk yang mau open mic, buat yang single juga. Ketika melihat seperti itu, apa yang dirasakan? Apa yang muncul? Mungkin kalau saya bisa refleks, bilang jangan naik-naik meja makan. Oke, ada yang mau open mic? Eh, Kalau saya justru melihatnya apa ya? Mungkin mungkin ya kalau dulu karena mungkin kalau dulu aku bisa berpikir marah gitu kan. Ini anak kenapa sih? Kayak gitu kan loncat-loncat ke sana ke sini gitu kan. Tapi kalau sekarang aku kayak melihatnya it's okay gitu loh. Itu bentuk dia untuk mencoba mengekspresikan dirinya, mencoba untuk mencari pengalaman baru. Asal yang penting aku bisa memantau dia seperti itu. Jadi sekarang lebih ke melihat sisi positif sih, Coach. Kalau dulu mungkin aku pasti ekspresinya masih marah kan. Ini anak ya, kenapa begini? Gitu. Kalau sekarang kayak, it's okay gitu loh. Asal masih dalam pantauan, it's okay. Aku akan biarkan dia berekspresi seperti itu. Itu sih, Coach. Ya, oke. Terima kasih, Kak Rani. Yang lain, ada yang mau sharing? Izin untuk sharing, Coach. Silakan. Iya, jadi kalau saya merasa agak gemeter ya mungkin karena saya orangnya juga panik. Tadi saya juga keseimbangan saya kurang bagus. Kayaknya itu juga efek dari kalau melihat sesuatu yang berbahaya jadinya agak gemeter, ada rasa khawatir seperti itu. Meskipun demikian saya menyadari bahwa anak itu memerlukan eksplorasi, kemudian ada motorik kasar seperti itu. Dan saya juga sempat memberi fasilitas kepada anak untuk membeli kayak alat apa ya kayak eh, alat yang panjang gitu untuk gelantungan karena kebetulan di sini tidak ada pohon-pohon yang digunakan untuk panjat-panjat dan gelantungan. Akhirnya saya belikan sebuah alat yang bisa untuk dibuat gelantungan. Kemudian tiba-tiba lepas dan anaknya jatuh terus kepalanya jadi ya ya sakit lah ibaratnya gitu. Saya juga jadi merasa menyesal gitu. Ada rasa saya menyadari anak itu perlu, tetapi kalau hal-hal yang berkaitan membahayakan, saya juga ada rasa penyesalan gitu, gitu coach. Ya, oke. Menarik. Ada satu lagi, silahkan. Ketika melihat itu, tadi Kak Tutik ya, yang kedua ya. Oke. Ada satu lagi yang mau berkomentar dari ini yang di sini nih, yang yang lebih banyak takut terluka. Boleh nggak membuka open mic supaya saya bisa terkoneksi dengan rasa yang sebenarnya? Karena ketika melihat muka, ketika saya mendengar suara, saya lebih mudah untuk terkoneksi. Ada? Oke. Kalau tidak ada, dua tadi udah lumayan cukup ya. Jadi pertanyaannya seberapa banyak teman-teman mau menerima dan melihat sebenar-benarnya bagian negatif itu, ya. Dari Kak Tuti itu sudah cukup bagus ketika menyadari, oh iya, ada bagian saya yang tidak seimbang dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, jadi satu tools atau satu resep atau satu tips yang akan saya berikan di sini adalah ganti semua kesimpulan dengan pertanyaan. Mungkin Coach Abdillah bisa teks, tentu saya ngecat
di note yang di sini. Ganti semua kesimpulan dengan pertanyaan. Boleh dibantu, Coach Abdillah? Bentar ya. Ya. Ya, jadi kayak misalnya nih, cara untuk menghadapi sebuah emosi, sebuah rasa adalah mengamati negatif maupun positifnya. Nah, untuk mengamati itu kita membutuhkan seseorang untuk menemani, ya. Yang di zaman kita kecil yang menemani adalah orang tua kita, atau kita bilang parent. Oleh karena itu ada inner child, ada inner parent, ya. Yang akan kita bawa di sini adalah bagaimana kita menciptakan inner parent untuk semua emosi kita. Yang saya akan fasilitasi hari ini adalah menemani dan menjadi inner parent yang akan membantu kita, ya. Jadi tips atau cara atau tools nomor 1 yang akan kita lakukan adalah ini saya bisa. Di saya kok nggak ini ya, notes-nya ya. Kenapa? Notes-nya di saya nggak ini. Di whiteboard aja ya. Mungkin aja ya. Ya, Notes-nya nggak ini soal. mengganti. Oke, ya. Jadi kan tadi udah dapat nih. Ya, jadi ya, jadi saya yang keluar tadi adalah ya, jadi yang keluar tadi misalnya kayak saya marah karena kan dengan satu panjang ya. Saya marah karena ya. Lalu itu kan adalah sebuah kesimpulan nih. Jadi saya marah karena apa gitu ya. Mungkin ada satu orang yang mau bersedia untuk eh, difasilitasi. Silahkan. Kalau tidak, saya akan menggunakan contoh eh, perumpamaan. Tapi kalau ada satu orang yang bersedia untuk difasilitasi, lebih enak gitu, karena akan lebih hidup ya interaksinya. Eh, maksudnya seperti apa, Coach? Saya sih bersedia aja sih, Coach. Oke. Eh, Kak Rani tadi Iya, mengikuti dari awal tadi? iya. Oke. Tadi ketika kita berbicara tentang marah ya, saya marah karena apa? Boleh nggak di ini? Oke. Saya marah karena diperlakukan tidak adil. Oke. Oke, Coach Abdillah boleh dituliskan, saya marah karena diperlakukan tidak adil gitu. Bahkan ketika ngomong gitu aja ternyata masih tercekat nih lehernya. Ya, tadi kita Iya ya, berbicara jadi dengan. teringat ya, Coach. Mm-mm. Mungkin saya ya, Coach. Ya, bentar ya, kita lihat siapa yang lebih ini. Siapa tadi itu yang bilang saya? Kak Dimas ya? Siapa ya? Iya, saya Dimas. Oke, Eh, mungkin bisa dibilang bahwa saya marah karena hal-hal yang kecil. hmm. Jadi bisa marah dengan hal-hal yang sebetulnya hal-hal yang sepele, Coach. Oke, boleh didetailkan lagi. Jadi saya marah kalau Saya marah kalau ya hadapin itu. eh, seseorang tidak melakukan atau menyimpan barang sesuai dengan tempatnya, misalnya kayak gitu. Hmm.
seseorang tidak mengembalikan barang sesuai tempatnya gitu ya. Betul. Oke, itu kesimpulannya. Oke, sekarang pertanyaannya, mirip siapa saya? Mirip siapa kemarahan ini? Kalau saya mirip ibu saya, almarhum. Oke, tolong dikurung Coach Abdillah, mirip almarhum ibu. Kalau Kak Rani, Kalau saya diperlakukan tidak adil, lebih ke papa sih kayaknya. Lebih dominan ya, kok sebenarnya dua-duanya, cuman kayaknya lebih dominan papa sih. oke, buat semuanya yang berada di sini, termasuk Kak Rani dan Bang Dimas khususnya, sekarang bayangkan semua emosi itu, boleh pejamkan mata, bayangkan semua emosi itu kembalikan ke orang tua kita dengan total kesadaran. Bayangkan, kembalikan, kembalikan, kembalikan. Itu rasa tidak adil, atau kemarahan karena hal kecil gitu. Sadari aja dan kembalikan ke orang tua. Ya, bayangkan ya. Oke. Sekarang kita akan pakai skala ya. Kak Rani, kemarahan itu ada di skala nomor berapa? Bang Dimas ada di skala nomor berapa? Hmm, kalau saya skalanya mungkin kalau yang paling tinggi berapa, Coach? 1 10, sampai 0 sampai 10. Oke. Kalau 0 sampai 10 mungkin aku skalanya bisa di 8, Coach. 8. Kalau Bang Dimas? Eh, saya sama kayak Karani, saya ada skala 8. Oke. Sadari 8 itu adalah sebagian dari punya orang tua. Bahkan mungkin semuanya adalah punya orang tua. Kembalikan ke pemiliknya. Jadi ambil nafas yang dalam, lalu saat mengeluarkan, bayangkan kembalikan. Kembalikan ke papa, ke ibu. Katakan terima kasih sudah mengasuh saya. Dan terima kasih untuk semua kemarahan-kemarahan yang saya tiru dan saya pikir itu adalah milik saya. Dan bagaimana jika itu adalah bukan milik diri sendiri, ya? Buat semua yang ada di sini, fokus kepada kemarahan masing-masing, lalu izinkan untuk mengembalikan ke orang tua, ya. Yang kita meniru mereka, kembalikan, izinkan, kembalikan, bayangkan, kembalikan dengan kesadaran, ya. Kembalikan, 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 kembalikan semua dengan rasa itu. Ya, jadi pertanyaannya adalah who does it belong to? Ini punya siapa gitu? Oh, ini punya orang tua. Kembalikan, kembalikan, kembalikan. Sadari. Oke. Pertanyaan kedua adalah when. Kapan ini mulai terjadi? Jadi kalau ada kejadian atau angka yang muncul, misalnya 3, 3 tahun, apa yang terjadi? Oh, saya tidak Udah makan, Kak? ya ke Kak Rani sama Bang Dimas. Ada yang muncul diperlakukan tidak adil di usia berapa dan apa yang terjadi? Kapan ini mulai terjadi? Kapan dan apa ini mulai terjadi? Kapan dan apa? Coach Dila. Kapan kapan mulai terjadi dan mulai dari umur berapa gitu ya, Coach ya? Iya. Mungkin Apa yang ini pop up gitu? Apa yang muncul ketika saya tanya ini? maksudnya gimana, Coach? Yang muncul gimana maksudnya? Yaitu ketika ibu tidak mengembalikan atau ketika dirimu tidak mengembalikan, ibu sangat nervous, ibu sangat marah sehingga kamu dihukum dan sebagainya.
yang muncul di angka berapa itu? Di angka Ini berapa? maksudnya when and where bukan sih? Kejadiannya bukan apanya ini. When itu ketika saya usia berapa? Oh, ketika saya usia berapa? Kalau ditanya ketika usia berapa itu memang saya dari kecil, Coach. Oke, Dan angka berapa yang muncul dari kecil gitu kan? angka berapa itu di angka 10 tahun. Oke, sadari, saya izin untuk memfasilitasi Bang Dimas dulu ya. Kita akan fokus ke Bang Dimas dulu. Oke, rasakan ketika menyebutkan 10 tahun dan apa yang terjadi. Yang terjadi itu maksudnya gimana, Coach? Iya, misalnya ketika ada barang yang aku tidak kembalikan lalu aku diapain gitu. Oh, yang terjadi adalah ketika saya misalnya mengambil sesuatu dan tidak mengembalikannya lagi, dan ketika itu terjadi, ibu saya tuh marah besar, Coach, karena barang tersebut merupakan barang beliau, dan biasanya beliau mencari lagi, dan biasanya karena saya pinjam sebelumnya, misalnya, atau entah barang dari dapur atau barang sesuatu yang memang ini ya, yang memang beliau perlukan gitu, itu saya nggak kembalikan lagi gitu. Nah itu biasanya beliau marah dengan ucapan-ucapan yang cukup keras. Oke, ketika ngomong gini, bagian tubuh mana yang nggak enak langsung atau nggak nyaman? Kenapa Pak Coach? Ketika saya sampaikan gini, ketika saya ajak ngobrol seperti ini, bagian tubuh mana yang tidak nyaman? Hmm, tangan Coach. Tangan. Oke, saya izinkan clearing ya. Energi, ruang kesadaran yang saat ini berada di tangan, yang membuatmu gelisah. Ini yang saya rasakan adalah muncul rasa gelisah. Maukah dilepaskan, dihancurkan, dibatalkan, dan tidak dibuat kembali? Ambil nafas yang panjang, lepaskan lewat mulut. Lepaskan, hancurkan, batalkan, dan tidak dibuat kembali. Apa sih yang ada sharing berkenaan dengan bisnis di Alia? Kalau ketemu orang yang kenal atau kenal, kayak kita bisa belajar sharing apa? Oke, saya merasakan tentang apanya ini juga. Barang itu apa sih? Barang itu biasanya tuh lebih kepada kayak, kalau saya sih seingat saya, walaupun ingatan saya juga nggak setajam dulu ya, maksudnya enggak. Cuma seingat saya adalah misalnya saya dulu suka ngambil korek karena ibu saya adalah seorang perokok gitu ya. Almarhum ibu saya perokok gitu ya. Saya suka ambil korek untuk misalnya saya mau main apa gitu ya, main korek, terus korek itu saya nggak kembalikan gitu. Nah ketika dia mau merokok, dia mau cari korek, itu koreknya nggak ada. Nah itu biasanya. Oke, waktu kecil dipanggil nama Dimas ya. Ya, Oke, saya izinkan saya memanggil dengan nama kecil. Oke, Dimas. ya. Benar angka yang nyaman, tidak nyaman itu di angka 8 atau lebih? Sebenarnya sih lebih, sebenarnya Oke, lebih. ya, saya kerasa kuat sekali. Oke, maukah dilepaskan, dihancurkan, dibatalkan, dan tidak dibuat kembali? Katakan iya, ambil nafas yang panjang, lepasin. Ya, Ya, buat semua yang berada di sini, eh, Kak Abdillah boleh ditutup dulu anunya, apa namanya, ininya dulu. Oke, semuanya fokus kepada angka tadi dengan cerita masing-masing, terutama Kak Dimas. Kita akan pakai Kak Dimas sebagai modal di sini yang akan terkoneksi dengan semua berada di sini. Ya, semua rasa tidak nyaman, marah yang berasal dari orang tua kita yang dibebankan kepada kita
Jadi ketakutan yang sangat kuat di Dimas saat ini adalah, Dimas kecil adalah ketakutan ngambil korek nih. Oke ya, maukah dilepaskan, dihancurkan, dibatalkan, dan tidak dibuat kembali. Ambil nafas yang panjang, lepasin lewat mulut. Energi, ruang kesadaran, magic, miracle, dan possibility apa yang kamu bisa pilih ketika kamu melihat itu sebagai kebenaran. Oke, bagaimana Dimas kecil jika mengambil itu adalah suatu kebenaran, ya. Jadi yang kita akan lakukan adalah Dimas besar ini izinkan untuk merangkul Dimas kecil ini. Jadi bagi semuanya izinkan memunculkan bayangan atau nama kecil kita. Kalau katakan kamu bener kok gitu, aku ada di sini dan it's okay untuk ambil korek. Ambil nafas yang dalam, lepasin lagi lewat mulut. Amati Dimas kecil ini, diri kecil ini yang sedang ketakutan, sedang marah, sedang nggak nyaman, yang sedang nggak seimbang tadi, yang sedang diperlakukan tidak adil. Amati dan datangin dia, peluk, pegang tangannya, katakan bagaimana jika ini adalah benar, bagaimana jika ini tidak salah. Apa yang benar tentang ini yang saya bisa pilih? Karena saya menjadi saya. Oke, yang tidak mengizinkan, lepaskan, hancurkan, batalkan, dan tidak dibuat kembali. Ambil nafas yang dalam, keluarkan lewat mulut. Oke, Dimas. Izinkan saya terkoneksi dengan Dimas. Bagaimana kondisinya sekarang? Lebih lega sih. Lebih lega. Oke, kira-kira Dimas kecil ini mau ngomong apa? Mau ngomong mungkin nggak mau ngomong mungkin maaf kali ya, karena nggak mau melakukan hal kesalahan yang sama terus, selalu melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Oke, oke. Oke, Dimas. Jika Ya, tidak, jika tidak ada yang perlu dimaafkan dan benar, apa yang benar tentang mengambil korek? Apa yang kamu sebenarnya, sebenar-benarnya penasaran dengan korek? sebenarnya cuma hanya untuk mainan sih, Good, bagus. Oke hanya ya. untuk main. Untuk mainan, kamu penasaran dengan api, Dimas? Ya, kadang-kadang kadang-kadang ada main kayak pada saat itu mungkin main kembang api atau main apa, Oke, main kembang api. Ketika kamu main kembang api, apa yang kamu sukai dengan main kembang api? cahayanya. Oke, maukah semua, oke, izinkan energi ruang kesadaran, magic, miracle, dan possibility terhadap kembang api, terhadap cahaya, terhadap kesadaran akan api, dengan segala keuntungan dan kerugiannya, dapat kamu kenali sejernih-jernihnya, ya. Yang tidak mengizinkan, maukah dilepaskan, dihancurkan, dibatalkan, dan tidak dibuat kembali. Katakan iya sambil nafas panjang. Oke, apa yang benar tentang api? Izinkan kesadaran membimbingmu, izinkan kesadaran menemanimu bermain api. Yang tidak mengizinkan, dilepaskan, dihancurkan, dibatalkan,
dan tidak dibuat kembali. Ambil nafas yang panjang, lepaskan. Good, bagus. Sepertinya udah light. Lalu apa yang Dimas kecil ini bisa ciptakan ketika Dimas kecil menerima penasarannya terhadap api, termasuk menerima segala ketakutan yang untuk tidak mengembalikan atau mengambil tanpa izin. Oke, tidak perlu sangat dimengerti secara pikiran ya, tapi saya akan bergerak dalam energi. Maukah segala keterbatasan itu dilepaskan, dihancurkan, dibatalkan, dan tidak dibuat kembali? Ambil nafas yang dalam, lepasin. Oke, Dimas, apa yang terjadi? Apa kabarnya? Di angka berapa sekarang? Di angka 5 ya. Di angka 5. Oke, udah turun 3 ya. Eh, aku masih ngerasa kayak di punggung belakang ya. Iya, Oke, ada semacam kekerasan atau ada semacam sentuhan yang ini di bagian belakang terkait dengan kalau tidak mengembalikan barang di tempatnya. iya. Boleh diceritakan? Hmm, mungkin kayak saya beberapa kali pernah dipukul sama almarhum ibu saya kali ya. Mhm. Jadi itu juga sebetulnya lumayan bikin ya itu ketakutan-ketakutan itulah yang akhirnya keluar. Oke, oke. Semuanya itu maukah dilepaskan, dihancurkan, dibatalkan, dan tidak dibuat kembali? Ambil nafas yang panjang. Lepaskan lewat mulut. Ini buat semuanya ya, tidak hanya Dimas ya. Oke. Dan bagaimana? Sekarang kita akan berlatih dan bermain imajinasi kita. Ya, dengan cara menjadi lebih besar daripada orang tua kita. Ya, Dimas bisa membayangkan bahwa diri Dimas yang kecil itu semakin membesar, semakin membesar. Jadi ibunya semakin kecil, kamu kelihatan semakin membesar, sehingga di bagian tubuh itu yang dipukul dan sebagainya sudah tidak terasa lagi. Karena ibunya memukul jadi lebih kecil kan? Ya, Oke, bisa dilakukan? bisa. Oke, bayangkan, ambil nafas yang dalam, lepaskan lagi. Lepaskan, hancurkan, batalkan, dan tidak dibuat kembali semua yang terekam di tubuh. Oke, bayangkan lebih besar. Dan ketika lebih besar, jika masih ada kemarahan karena dipukul, karena ini, katakan terima kasih ibu, terima kasih ayah, terima kasih mama, terima kasih papa. Sekarang saya mengizinkan diri saya sebagai inner parent, sebagai orang tua bagi diri saya sendiri. Oke, Dimas, Iya, bisa sampaikan itu? bisa. Oke. Oke, sekarang yang akan kita lakukan adalah pegang kedua tangan di shoulder kita dan peluk
bagian diri kecil kita dan katakan kamu aman bersama saya sekarang. Ambil nafas yang panjang lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Lepaskan, hancurkan, batalkan, dan tidak dibuat kembali. Ambil nafas yang panjang lagi lewat mulut 3 kali. Lepaskan semua ketidakberdayaan, hancurkan, batalkan, dan tidak dibuat kembali. Dan ketiga kali, ambil nafas yang panjang. Lewat mulut, lepaskan, lepaskan, hancurkan, batalkan, dan tidak dibuat kembali. Dimas, sekarang melihat Dimas kecil, emosinya bagaimana? Kondisinya bagaimana? Lebih tenang. Lebih tenang. Oke, kita kembali ke screen ya. Nah, jadi ketika inner child ini sudah pulih, dia sudah sembuh, dia akan berada di titik yang sebaliknya, ya. Ada relax di situ, ada peaceful, ada thoughtful, calm, dan placid di situ ya. Dan itu adalah titik yang renew. Ya, jadi roda emosi ini membantu sekali untuk mengenali dan bagaimana kita bergerak ke arah yang kita mau. Dan ya, sorry. Ya, ya, relax, relaxnya peaceful, thoughtful, calm atau placid. Nah, Dimas. Iya, Coach. Iya, rasanya ke arah mana di relaxnya? Lebih peace, tenang, calm, atau yaudah nggak terlalu mikir gitu dan tidak terlalu terganggu. Lebih ke tenang, ke calm. Calm, oke. Lalu dan katakan terima kasih sudah hadir bagi teman-teman semua. Izinkan terkoneksi dengan diri masa kecil dan katakan terima kasih sudah hadir. Ya. Dan kita akan gunakan sebagai kita akan tonton sekali lagi ya video ini dan izinkan bagian diri atau inner child kita yang kecil gitu ya bermain-main dengan anak ini gitu ya dengan semua curiosity-nya. Bagaimana jika tidak ada yang salah dan bagaimana mencoba dan melakukan dan melihat negatif dan positifnya. Jadi saya akan mengatakannya lebih ke big awareness. Jadi ketika kita tidak dibatasi, ternyata kita sebetulnya sangat seimbang. Kita bisa perhatikan detail dari anak ini gitu. Ketika dia ada sakit, dia terantuk, dia menjatuhkan dirinya pun bisa menyesuaikan. Kita lihat lagi ya, lebih detailnya. Dan izinkan kecerdasan kita kembali terhadap diri masa kecil yang sesungguhnya bahagia muncul bersama video ini. Jadi setiap proses jatuhnya, badannya sebenarnya merekam. Dia tahu ada yang tidak nyaman. Maka dia mengganti keseimbangannya. Ya, badannya jatuh, dia badannya tidak kena oleh sukanya. Ya, dia tahu dia menjatuhkannya diri ke sini supaya tidak kena sukanya. Kalau kena sukanya,
kakinya akan ya, ya. Buat semuanya yang sudah ada di sini, kita belajar ya dari video tadi bahwa ternyata ketika kita sering mengembalikan kepada orang tua, semuanya kita sadari, oh, ini sebetulnya bukan saya yang ketakutan gitu, bukan saya yang nggak ini, tapi ada peran daripada sekeliling yang membuat kita takut, membuat marah itu menjadi marah-marah, membuat takut itu menjadi ketakutan. Ketika kita terus melatih kesadaran itu, istilahnya adalah jeda ya. Di kelas kami di Mahadaya kita berbicara tentang jeda dan ada kelas juga online untuk Hari Kemerdekaan khususnya yang nanti saya akan share. Latihan-latihan itu membantu kita untuk menyadari diri di saat ini dan bagaimana masa lalu itu tidak berefek sangat negatif ya di dalam kehidupan kita. Nah, di buku ini di setiap babnya akan dikasih kolom untuk art dan writing terapi. Jadi kita akan mewarnai dan di situ juga ada menuliskan semua emosinya. Jadi setiap bab itu akan dipandu apa yang dituliskan, apa yang digambar, apa yang diwarnai. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk mendalami lebih dalam lagi bisa menggunakan buku ini. Bisa dibeli di LX Media, di beberapa marketplace maupun di toko Gramedia terdekat. Dan buat teman-teman yang mau berproses lebih dalam meditasi dan jeda, buku ini ditulis oleh saya dan Mas Adi Prayuda. Dan kita akan lakukan bersama-sama kelas Merdeka dalam jeda. Itu di hari Sabtu malam, tanggal 16, 23, dan 30 Agustus. Ya, kita akan masuk lebih dalam lagi selama 1,5 jam kali 3 pertemuan. Ya, kita akan berproses bersama. Kalau ada hambatan-hambatan terkait dengan pekerjaan, terkait dengan promosi, terkait dengan apapun, kita akan fasilitasi dan temani di sini. Dan ini adalah kelas akses bar saya di Bali selama 1 hari yang berkumpul tidak hanya dengan saya, tetapi dengan beberapa practitioner lain untuk memfasilitasi. Dan kami punya komunitas global yang bersama dengan teman-teman internasional yang membantu kita juga untuk naik kelas gitu ya, dengan semua sudut pandang dari berbagai bangsa. Oke, ternyata kita sudah di penghujung. Terima kasih buat Kak Dimas, Kak Tuti, semua yang sudah mengizinkan dirinya untuk berproses hari ini. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab, tapi jika memang ada diperlukan untuk eksplor lebih banyak tentang Ruang Pulih Mahadaya, bisa kontak di WA saya, email, cek website saya, Instagram saya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk yang sudah memilih berproses pada hari ini. Saya kembalikan ke Coach Abdillah. Terima kasih Coach Intan. Sebelumnya bagi kakak-kakak yang ingin tahu lebih jauh, berkenalan lebih jauh bersama Coach Intan, bisa di follow Instagramnya ada Mahadaya Ubud ya di Instagram. Kemudian ada juga yang personalnya di Intan_Mariali. Boleh di
foto atau di screenshot, nanti bisa langsung DM ya. Di sini juga ada cara-caranya juga. Oke. Ya, karena waktu kita terbatas, mungkin satu penanya terakhir ya sebelum ditutup. Silahkan. Atau mau ada yang sharing selama proses tadi ada yang dirasakan gimana? Silahkan. Eh, saya izin bertanya tentang eh, bisa dibilang semacam trauma ya. Misalkan kayak aku pernah punya teman yang aku udah anggap baik, ternyata dia pernah istilahnya bermain di belakang aku, menusuk dari belakang. Nah, dari situ aku jadi belajar bahwa ternyata nggak semua orang sama seperti aku, kan, Coach. Nah, jadi dari situ aku lebih belajar untuk waspada. Ketika aku punya teman yang sama bentuknya di masa sekarang, aku kayak ada rasa takut dia akan sama seperti temanku yang dulu, karena aku lihat polanya sama, di depan aku emang baik, baik banget. Tapi di belakang aku, I don't know, dia kayak ngomong sama orang gitu. Padahal kalau aku memang nggak suka sama orang munafik kan. Aku udah ngomong dari awal gitu kan, Coach. Kalau emang nggak suka ngomong, jangan ke orang. Apalagi kalau aku tahu dari orang. Terkadang aku juga kayak berpikir, apakah perasaan waspada ini wajar saja, normal, atau ini sesuatu yang perlu aku regulasi gitu, Coach. Karena terkadang aku jadi kayak takut sama dia. Ada rasa kayak takut, ada rasa waspada gitu loh, Coach. Makasih, Coach. Oke. Saya langsung bisa jawab, Coach Tila. Silakan. Saya sambil slideshow ya, ini kan ada permintaan untuk di slideshow. Jadi, latihlah emosi. Karena emosi yang disadari, jadi kalau ada marah, ada takut, ada jijik, itu sebetulnya adalah kesadaran kita untuk mundur. Ya, jadi kalau nanti emosi itu sudah dinetralkan, pasti akan lebih menyelesaikan atau membuat boundaries yang sehat, membuat batasan aman yang sehat. Dan kalau kita sudah mengasuh si inner child kita yang tidak dicintai, jadi kita tuh pada beberapa kasus terkait dengan pengabaian, terkait dengan kekerasan, itu akhirnya kita bersahabat atau berteman itu untuk membuktikan atau untuk mendapatkan cinta. Nah, kalau bagian itu sudah tersembuhkan, kita akan lebih mudah untuk berkata tidak. Gitu. Mudah berkata tidak. Ya. Maksudnya, Coach, maksudnya secara tersirat perkataan Coach kan mudah berkata tidak. Makna tersiratnya seperti apa? Makna tersuratnya, yang jelas ya ngomong, aku kok, maaf ya, aku nggak bisa ketemu kamu. Termasuk tidak membalas teks. Seberapa besar kamu tidak takut untuk ditinggalkan? Jadi kalau si inner child ini sudah pulih, si inner child ini sudah ditemani, kita akan mudah untuk berkata tidak, kita akan mudah mengenali, oh aku kalau ketemu ini kok ada rasa nggak nyaman ya, ya udah aku nggak lanjutkan gitu. Jadi ada boundaries gitu ya, Coach ya? Boundariesnya akan lebih sehat kalau inner child yang Oh, terasuh. I see. Paham sih, Coach. Jadi lebih ke ada boundariesnya ya. Karena justru ketika nggak ada boundaries, justru itu malah nggak sehat ya, Coach ya. Jadi kayak menormalisasi gitu kan, menerima siapapun yang datang. Jadi kayak ya udahlah, terima aja gitu kan, Coach. Ya, karena emosi marah, takut, jijik Hmm. tadi tidak pernah diasah kan? I see, benar sih. Ya, I know, paham sekarang kok jadi lebih peka sih aku. Ya. Iya, benar-benar.
Terus, thank you Coach sudah membantu menyadarkan. Terima kasih Coach Abdillah. Ya, explore lagi aja kalau Kak Rani tinggal di mana ya? Aku di Jakarta Barat Coach. Di Jakarta Barat. Explore lagi aja kalau mau apa namanya cari bukunya, bab demi bab dikerjakan itu akan berefek tiba-tiba kok aku sama temen jadi lebih berkata tidak, boundaries-nya lebih sehat gitu ya. Beberapa kelas-kelas saya dari Inner Child ini. Oke, siap Coach. Thank you so much Coach. Ya, oke. Terus Abdillah. Oh, Oke, ya mungkin sedikit nambahin ya dari apa penjelasan barusan dari Coach Intan, tapi mungkin sudut pandangnya berbeda. Kalau dari yang saya baca termasuk ya, kalau dari klien-klien coaching itu sebetulnya dua. Kalau mau ngelihat orang yang gampang sukses sama mentalnya kuat, mereka itu bisa ngomong tidak tanpa perlu ngamuk-ngamuk. Ya enggak aja selesai, nggak ada kayak hard feeling, nggak ada kayak nggak enakan. Jadi kalau kayak diajak nongkrong yuk, enggak aku mau ngerjain tugas. Kamu bisnis ini sama aku? Enggak, kayaknya nggak nguntungin. Tapi nggak perlu pakai, nggak ada emosi negatifnya ya. Itu gampang sukses dan apa lebih sehat secara mental. Oke, oke karena gitu waktu ya kita, Coach ya. Thank you Coach. Ada ya. pandangan baru. Nah, jadi kalau masih ngomong enggak, masih ragu, takut, kadang ngomong enggaknya sambil ngamuk-ngamuk, nah itu perlu dicek gitu. Oke, oke karena waktu kita sudah jam 21 ya, dan teman-teman juga sudah malam. Nanti kalau ada yang mau bertanya, mau kontak-kontak bisa langsung ke Coach Intan di Instagramnya ya, di Intan_Mariali dan Mahadaya Ubud. Dan bisa juga intip-intip apa aja programnya. Oke, sebagai penutup, semoga malam hari ini kakak-kakak semua dapat insight-insight yang bisa dipraktekkan dan bisa mengubah kehidupan. Walaupun mungkin sedikit ya, karena sharingnya cuma 1,5 jam, tapi at least ada gambaran mau ngapain ke depannya. Dan mungkin Coach Intan sebelum kita tutup ada uh, conclusion, ideas. Iya, karena kita di akhir bulan Juli ya, dan kita akan memasukin di bulan Agustus. Bagaimana jika kamu merdeka daripada inner child kamu yang terluka gitu, dengan benar-benar bertumbuh dan menjadi diri kamu sendiri gitu. Kebahagiaan apa, kesuksesan apa yang bisa ditambahkan dalam hidupmu, keajaiban apa, juga kemenangan-kemenangan apa yang bisa kamu ciptakan ketika kamu memulihkan, melatih, dan menumbuh kembangkan si inner child yang sesungguhnya bahagia. Terima kasih Coach Intan. Oke, begitu untuk malam hari ini kita cukupkan dan sampai jumpa lagi ya di acara session sharing lainnya, sharing session lainnya. Thank you, selamat malam, see you. Terima kasih banyak untuk Coach Abdillah dan Thank terima you, kasih thank you, untuk semua. Terima kasih semua. Kasih thank you, Coach. Mas, thank you, Kak Rani, Thank you, thank you, Coach. Coach Arida, thank you. Oke, saya tutup ya. Ya, saya izin dulu. Iya, Coach.